Kasus pengoplosan BBM yang menjerat seorang ibu rumah tangga di Pariaman, Sumatera Barat bukanlah yang kali pertama. Keuntungan yang berlipat ganda disinyalir menjadi alasan utama para pelaku untuk mencampur BBM bersubsidi secara asal-asalan dan menjualnya kepada masyarakat. Kasus pengoplosan BBM bersubsidi ini ternyata tak lepas dari aksi licik para pelaku untuk memodifikasi kendaraan mereka agar dapat membeli dalam jumlah besar BBM bersubsidi yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi atau digunakan sebagai bahan baku BBM oplosan. Pada pertengahan Juli kemarin, tim Mabes Polri menggerebek 3 gudang bahan bakar minyak bersubsidi di Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Dari 3 gudang tersebut, petugas mengamankan belasan tangki BBM bersubsidi sebanyak 110.000 liter, termasuk sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Modus ketiga pelaku yakni mengganti plat nomor truk tangki dan barcode agar bisa membeli BBM dengan harga subsidi dalam jumlah banyak. Para pelaku kemudian menjualnya ke konsumen, terutama perusahaan dan industri dengan harga non-subsidi. Tak jauh berbeda dengan kasus yang terjadi di Jember, Jawa Timur pada akhir Juni kemarin. Aparat kepolisian dari sektor Ambulu meringkus 5 orang tersangka penimbunan BBM bersubsidi di Dusun Kerajaan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kelima tersangka menimbun BBM bersubsidi di bekas kolam renang yang sudah tak terpakai. 2.000 liter BBM bersubsidi yang ditemukan petugas didapatkan para tersangka dengan cara membeli di SPBU resmi dengan menggunakan jerigen. Satu kasus yang cukup menarik perhatian terjadi pada 29 Mei 2023 lalu. 2 gudang tempat penyimpanan BBM bersubsidi digerebek petugas di Bukit Tinggi dan Pasaman Barat, Sumatera Barat. Petugas menemukan 5,5 ton BBM bersubsidi yang didapatkan keempat pelaku dengan cara memodifikasi tangki bahan bakar kendaraan sehingga dapat membeli BBM dalam jumlah besar. Meski sudah diatur dalam undang-undang dan diawasi secara ketat, namun masih saja banyak yang menjalankan bisnis haram pengoplosan bahan bakar minyak. Para pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa dijerat dengan Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda senilai 60 miliar rupiah. Lantas alasan apa yang membuat para pelaku masih saja nekat untuk menjalankan bisnis haram tersebut? Kriminolog Universitas Budi Luhur M. Rizky Nur Kamrullah memaparkan alasannya. Sebenarnya nggak bensin aja, banyak komoditas-komoditas lain ya yang mungkin itu juga bagian dari konsumsi masyarakat ya adalah yang mengoplos gitu. Jadi memang kenapa itu sering dioplos ya karena kalau kita lihat bensin ya memang komoditas yang hampir semua masyarakat gitu ya, lapisan masyarakat tuh butuh gitu ya. Butuh gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat kenapa sih sering dioplos ya karena pertama itu dia komoditas yang memang penting bagi masyarakat dan memang di situ ada peluang gitu, peluang-peluang yang dilihat oleh segelintir orang gitu ya, bisa dimanfaatkan gitu ya, bahwa Selain itu, besarnya keuntungan yang didapat tak jarang justru menyilaukan mata para oknum dari pihak-pihak berwenang untuk turut serta menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Jadi ada 2 faktor misalnya kenapa suatu tindakan kejahatan atau tadi ya kejahatan itu berulang-ulang terus misalnya. Pertama tadi karena memang tindakan-tindakan itu misalnya kalau dalam produk-produk penjualan barang ya atau penipuan penjualan barang itu dia demand-nya tinggi, yang mengikuti berikutnya faktornya adalah karena itu terorganisir dengan baik gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak juga pihak yang terlibat gitu karena tadi ada keuntungan yang besar loh di sini gitu. Pasti akan ada banyak pihak yang terlibat. Tak terhitung sudah berapa banyak yang menjadi korban lantaran mesin kendaraan mereka seketika mogok karena BBM oplosan. Sudah sepantasnya para pelaku dihukum akibat aksi tak bertanggung jawabnya yang merugikan banyak pihak hanya demi meraup cuan semata. Dari Jakarta, Dev Nirvana, Zaki Sahab untuk CSI RTV.